Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, alumni Perguruan Islam Manhalun Nasyidin dimanapun saja berada, dan umumnya kepada kaum muslimin dimanapun saja berada. Kemarin kita sudah membahas tentang syarat-syarat daripada zakat. Itu ada dua. Yang pertama niat, yang kedua dikeluarkan kepada orang yang berhak menerima atau disebut dengan mustahik. Kalau pemberi zakat disebut muzaki, kalau penerima namanya mustahik. Kita masuk kepada bab siapa saja mustahik itu. Orang-orang yang berhak menerima zakat itu ada 8 golongan. Yang berhak menerima zakat dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallahi wallahu alimun hakim. Yang pertama, sesungguhnya sedekah itu lil fuqara'i, buat orang-orang fakir. Siapa tuh orang fakir? Fakir itu adalah orang yang tidak mempunyai harta atau pekerjaan sama sekali, sudah nganggur, nggak punya penghasilan sama sekali, atau orang yang mempunyai harta atau pekerjaan namun tidak bisa mencukupi kebutuhannya. Misalnya dalam sebulan ia butuh biaya sebanyak 500.000, namun penghasilannya hanya mendapat 200.000, tidak mencapai separuh yang dibutuhkan. Yang dimaksud dengan harta dan pekerjaan di sini adalah harta yang halal dan pekerjaan yang halal dan layak. Dan dengan demikian ia tergolong orang-orang yang fakir. Dan dengan demikian yang termasuk golongan fakir adalah 1. Tidak mempunyai harta dan pekerjaan sama sekali. 2. Mempunyai harta namun tidak mempunyai pekerjaan, sedangkan harta yang ada sangat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan selama umumnya usia manusia. Yang ketiga, mempunyai harta dan pekerjaan, harta saja atau pekerjaan saja, namun harta atau pekerjaan tersebut haram menurut agama. Ya, bagi orang yang mempunyai harta yang melimpah atau pekerjaan yang menjanjikan namun haram menurut agama, maka orang tersebut dimasukkan kategori fakir sehingga berhak dan boleh menerima zakat. Yang keempat, tidak mempunyai harta dan mempunyai pekerjaan namun tidak layak baginya, seperti pekerjaan yang bisa merusak harga diri, kehormatan, dan lain-lain. Yang kedua, wal masakin. Siapa masakin itu? Orang miskin itu adalah orang yang mempunyai harta atau pekerjaan yang tidak bisa mencukupi kebutuhannya dan orang-orang yang ditanggung nafkahnya. Misalnya dalam sebulan ia butuh biaya sebesar 500.000 rupiah, namun penghasilannya hanya mendapat 400.000, mencapai separuh yang dibutuhkan, maka itu disebut orang miskin. Yang ketiga, amil. Amil zakat yaitu orang yang diangkat oleh imam atau pemerintah atau kelas RT dan RW untuk menarik zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya dan tidak mendapatkan bayaran dari Baitul Mal atau negara. Tapi tidak bisa pengurus musholah atau pengurus masjid mengangkat amil tanpa persetujuan RT dan RW. Ini menjadi syarat mutlak. Hamil zakat meliputi bagian pendataan zakat, penarik zakat, pembagi zakat, dan lain-lainnya. Jumlah zakat yang diterima oleh amil sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan alias memakai standar ujroh. Misli bayaran sesuai tugas kerjaannya masing-masing. Syarat-syarat amil. Yang pertama harus Islam, yang kedua laki-laki, yang ketiga merdeka, yang keempat mukallaf, yang kelima adil, yang keenam bisa melihat, yang ketujuh bisa mendengar, yang kedelapan mengerti masalah zakat atau menguasai ilmunya, yang D ya. Selanjutnya yang menerima zakat. Ini jadi syaratnya amil itu cuma 8. Islam, laki-laki, merdeka, mukallaf, adil, bisa melihat, bisa mendengar, mengerti masalah zakat. D. Mu'alaf.
Secara harfiah, mu'allafa qulubuhum adalah orang-orang yang dibujuk hatinya. Sedangkan orang-orang yang termasuk mu'allaf yang notabene berhak menerima zakat adalah satu, orang yang baru masuk Islam dan iman atau niatnya masih lemah. Yang kedua, orang yang baru masuk Islam dan imannya sudah kuat, namun dia mempunyai kemuliaan di kalangan kaumnya. Dengan memberikan zakat kepadanya diharapkan kaumnya yang masih kafir bisa masuk ke dalam agama Islam. Ketiga, orang Islam yang melindungi kaum muslimin dari gangguan dan keburukan orang-orang kafir. Yang keempat, orang Islam yang membela kepentingan kaum muslimin dari kaum muslimin yang lain dari golongan anti zakat atau pemberontak dan orang-orang non-muslim. Semua orang-orang tergolong mu'allaf di atas berhak menerima zakat dengan syarat Islam, sedangkan membujuk non-muslim dengan menggunakan harta zakat itu tidak boleh. Budak mukatab. Budak mukatab yaitu budak yang dijanjikan merdeka oleh tuannya apabila sudah melunasi sebagian jumlah tebusan yang ditentukan dengan cara angsuran. Tujuannya untuk membantu melunasi angsuran tanggungan dari budak mukatab. Gharim atau orang yang berhutang. Gharim terbagi menjadi tiga. Satu, orang yang berhutang untuk mendamaikan dua orang atau dua kelompok yang sedang bertikai. Dua, orang yang berhutang untuk kemaslahatan diri sendiri dan keluarga. Misalnya dia berminjam untuk makan anaknya, untuk bayar sekolah anaknya. Yang ketiga, orang yang berhutang untuk kemaslahatan umum, seperti berhutang untuk membangun masjid, sekolah, jembatan, dan lain-lain. Empat, orang yang berhutang untuk menanggung hutangnya orang lain. Ini termasuk gharim. Tapi kalau dia berhutang untuk beli mobil, untuk ini belum termasuk disebut gharim. Ya. G. Sabilillah. Siapa sabilillah itu? Yaitu orang yang berperang di jalan Allah dan tidak mendapatkan gaji. Sabilillah berhak menerima zakat untuk seluruh keperluan perang, sejak berangkat sampai kembali. Sabilillah, ya, keluarganya berhak mendapat tunjangan nafkah yang diambil dari zakat. Sedangkan yang berhak memberikan zakat untuk sabilillah adalah imam, penguasa, bukan pemilik zakat. Keterangan, di kalangan ulama terdapat ikhtilaf tentang makna fi sabilillah. Ada berpendapat mengatakan bahwa yang dimaksud fi sabilillah tiada lain adalah orang-orang yang menjadi sukarelawan untuk berperang di jalan Allah dan tidak mendapatkan gaji. Dan inilah pendapat mayoritas para ulama, pendapat yang kuat atau yang jumhur. Sebagian ulama yang lainnya mengatakan bahwa fi sabilillah adalah semua aktivitas yang menyangkut kebaikan untuk Allah, sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Qafal, seperti untuk sarana-sarana pendidikan dan peribadatan Islam. Dan pendapat ini adalah lemah. Ibnu Sabil atau musafir. Ibnu Sabil yaitu orang yang memulai berpergian dari daerah tempat zakat, atau musafir yang melewati daerah tempat zakat dengan syarat. Satu, bukan berpergian untuk maksiat. Dua, membutuhkan biaya atau kekurangan biaya walaupun ia mempunyai harta di tempat yang ia tuju. Orang-orang yang tidak berhak menerima zakat. Dan nanti kita lanjutkan tentang orang-orang yang tidak berhak menerima zakat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.